yang sudah mulai mengenal dosa, baik itu dosa ringan dan dosa berat, untuk kembali kepada Tuhan. Setiap makhluk termasuk manusia memiliki kelemahan. Kelemahan itulah yang sering membuat manusia terjatuh dalam dosa. Dosa diartikan sebagai perbuatan yang melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, bebas, dan dalam keadaan maupun dalam keadaan sengaja. Dosa menyebabkan retaknya atau bahkan terputusnya relasi antara Tuhan dan sesama. Ada berbagai banyak sikap yang ditunjukkan seseorang ketika ia melakukan kesalahan. Ada orang yang dengan sikap kesatrianya mau mengakui kesalahan atau dosanya. Ada pula orang yang acuh tak acuh dan asal bodoh dan tidak mau mengakui kesalahannya terhadap sesama atau kepada temannya. Allah adalah Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Karena kerahimannya, Ia dengan rela menantikan kedatangan umat manusia yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Kerahimannya itu ditunjukkan kepada orang yang mau bertobat kepadanya. Dapat kita lihat dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam kitab suci atau dalam Injil atau dalam cerita tentang anak yang hilang, menceritakan tentang dua orang anak yang tinggal bersama ayahnya. Ayahnya itu memiliki harta warisan yang banyak. Ia pun mulai membagi-bagikan harta warisannya kepada kedua anak lelakinya itu. Yang si sulung dia tetap tinggal bersama ayahnya dan bekerja di ladang ayahnya. Sedangkan si bungsu dia pergi merantau dan menghamburkan seluruh harta warisannya dengan minum mabuk. Dia bergaul dengan para pelacur. Dia bahkan tidak memikirkan ayahnya. Setelah seluruh harta warisannya habis karena berfoya-foya, ia pun mulai kelaparan karena sudah tidak ada uang pada dirinya. Ia pun mulai menyadari kesalahannya. Kenapa ayah saya di kampung itu berkelimpahan harta, sedangkan saya di sini sudah mati kelaparan? Tergeraklah hatinya untuk kembali kepada ayahnya. Ia pun mulai menyadari kesalahannya. Ia pun ingin berbalik kepada ayahnya. Ayahnya pun itu dengan senang hati mau menerima kembali anak si bungsu yang walaupun sudah berfoya-foya dan menghabiskan uangnya dan berbalik kepadanya. Ayahnya pun dengan lapang dada mau menerima anaknya kembali. Sedangkan si sulung ada rasa iri dan cemburu dalam hatinya. Dia dalam hati berpikir, kenapa si bungsu itu sudah menghabiskan harta warisan ayahnya? Saat ia sudah tidak memiliki apa-apa, dia mulai datang kembali kepada ayahnya. Sedangkan sedangkan si sulung yang tiap hari bekerja di ladang bersama para pekerja-pekerja ayahnya itu di ladang. Dia bahkan tidak pernah meminta lembu untuk dibunuh untuk dimakan bersama-sama dengan teman-temannya. Sedangkan si sulung yang sudah pergi merantau, sudah pergi berfoya-foya menghabiskan seluruh warisan atau seluruh harta warisannya, dan setelah ia kelaparan, ia pulang. Ayahnya itu menyambut dengan sukacita, bahkan ia mengambil jubah baru, memaparkan cincin, dan dengan rela memotong lembu untuk menerima kembali anaknya yang telah hilang. Dalam kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang mau mengajarkan kepada kita harus mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Contohnya itu ayahnya si sulung dan si bungsu. Dia mau mengampuni anaknya yang bungsu walaupun sudah menghabiskan seluruh harta warisannya, tapi dengan lapang dada, dengan tangan terbuka lebar-lebar, dia menyambut si bungsu pulang dengan sukacita dan mau mengampuni kesalahan si bungsu, karena si bungsu berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Gereja Katolik menampilkan kerahiman Allah dalam sakramen tobat atau biasa kita sebut dengan sakramen pengakuan. Sakramen tobat memberikan penyembuhan luka dan bagi atau penyembuhan dan memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dia memberikan rekonsiliasi dengan Allah, rekonsiliasi dengan sesama, dan rekonsiliasi kepada semua orang
yang ada. Pertobatan dalam Gereja Katolik diwujud nyatakan dalam pengakuan dosa. Adapun langkah-langkah dalam pengakuan dosa, yang pertama, di luar ruang pengakuan. Di luar ruang pengakuan itu, seseorang yang mau bertobat mulai memeriksa batin, mulai mengakui atau mulai mengingat kembali dosa-dosa yang pernah ia lakukan kepada sesama. Ia mulai menyadari mau mengakui dosa dan kesalahannya kepada sesamanya lewat bertobat. Yang kedua, di dalam ruang pengakuan. Di dalam ruang pengakuan, seseorang yang sudah mulai atau memeriksa batinnya, mulai mengingat kelakuan atau dosa yang pernah dia buat dalam hidupnya, dia mulai bertobat kepada imam yang melakukan pertobatan kepadanya. Ia mulai memberikan atau mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, keluar dari ruang pengakuan. Seseorang yang sudah mengakui kesalahan, setelah keluar dari dalam ruang pengakuan, ia pun mulai berdoa. Ia memohon penitensi. Ia mulai berdoa sebagai sili atas dosa-dosanya. Buah dari sakramen tobat adalah yang pertama, rekonsiliasi dengan Allah. Artinya kita setelah kita bertobat, kita mulai mendamaikan diri dengan Allah. Yang kedua, rekonsiliasi dengan gereja. Artinya setelah seseorang bertobat, selain dia mendamaikan atau dia berdamai dengan Allah, dia juga berdamai dengan gereja. Dan yang ketiga adalah rekonsiliasi dengan sesama dan alam ciptaan. Artinya setelah kita bertobat, kita bukan hanya berdamai dengan Allah dan gereja, tetapi kita juga berdamai dengan semua makhluk dan alam ciptaan. Dengan demikian, sakramen tobat memberikan kuasa, memberikan ketenangan, kebenaran, dan kekuatan untuk mengalahkan kuasa dosa. Kekudusan gereja juga dipulihkan karena pertobatan kita. Sekian materi dari saya. Semoga dengan materi ini kita semua bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan, sama seperti lagu "Bertobatlah dan kembali pada Tuhan". Lagu itu atau makna dari lirik lagu yang saya berikan adalah untuk kita semua bertobat dan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat dan juru selamat yang datang dan akan memberikan keselamatan kepada kita. Sekian dan